Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izmi Iqbari dengan NIM 414211280. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Monitoring Output Panel Surya dan Kontrol Alat Pembersih berbasis Arduino. Latar belakang pemilihan judul atau penelitian Monitoring Output Panel Surya dan Kontrol Alat Pembersih berbasis Arduino. Yang pertama yaitu karena letak posisi Indonesia. Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga Indonesia disinari matahari sepanjang tahun, sehingga Indonesia memiliki potensi yang bagus dalam memanfaatkan energi matahari. Energi matahari membagikan listrik dengan menggunakan panel surya, sehingga bisa disebut PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, di mana memanfaatkan prinsip yang dinamakan efek fotovoltaik, sehingga energi matahari dapat terkonversi dari energi sinar matahari atau cahaya matahari menjadi energi listrik. Kemudian besar kecil output panel surya tergantung pada beberapa faktor seperti faktor cuaca, faktor panas, pergerakan matahari, atau kebersihan dari panel surya itu sendiri. Maka dari itu, optimasi panel surya sangat diperlukan dalam memaksimalkan output panel surya, sehingga kebutuhan biaya yang telah dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang didapat atau daya output yang besar. Maka dari itu, penulis saya sendiri memilih judul yang berjudul Monitoring Output Panel Surya dan Kontrol Alat Pembersih berbasis Arduino. Tujuan penelitian yang pertama yaitu membuat desain monitoring output panel surya berbasis Arduino menggunakan Bluetooth. Yang kedua, membuat desain kontrol alat pembersih debu menggunakan Bluetooth berbasis Arduino. Yang ketiga, pembuatan sistem data logger monitoring output panel surya berbasis Arduino menggunakan microSD. Jurnal penelitian yang dipakai sebagai dasar atau acuan melakukan penelitian ini. Yang pertama, jurnal yang berjudul Analisis Efisiensi Panel Surya sebagai Energi Alternatif. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran arus dan ampere, lalu dilakukan dua percobaan tanpa beban dan beban dari jam 11 sampai jam 14.00 selama 7 hari berturut-turut, di mana efisiensinya didapat itu sekitar 16,42%. Lalu yang kedua, implementasi energi panel surya sebagai sumber suplai alat pengering pupuk petani portable. Pada penelitian ini, panel surya digunakan sebagai alternatif sebagai sumber dari mesin pengering pupuk portable, sehingga petani tidak memerlukan sumber energi dari PLN. Jurnal yang ketiga yaitu analisis potensi energi matahari sebagai pembangkit listrik tenaga surya menggunakan panel monokristalin dan di kota Pontianak dan sekitarnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui potensi energi matahari kota Pontianak membandingkan daya keluaran panel surya jenis monokristalin dan polikristalin berkapasitas 320 W, di mana karakteristik keluaran panel terhadap intensitas radiasi matahari dan suhu sekitar, serta mengetahui total kebutuhan panel surya dan baterai untuk satu rumah tinggal. Jurnal yang keempat, sistem monitoring lingkungan pada pembangkit listrik tenaga surya berbasis SCADA. Intensitas cahaya dan suhu permukaan solar cell perlu diketahui sebagai parameter pengaruh lingkungan sehingga dapat mengoptimalkan output daya panel surya. Panel surya 100 Wp sebanyak 3 buah dirangkai secara seri dengan menggunakan solar tracking 2 axis menggunakan sensor fotodiode, lalu ditambah sensor tegangan, sensor arus, serta sensor suhu SHT11 sebagai parameter lingkungan. Yang kelima, pengaruh efek suhu terhadap kinerja panel surya. Kenaikan suhu mengakibatkan tegangan rangkaian terbuka mengalami penurunan dan daya yang dihasilkan oleh panel surya menurun. Kenaikan suhu pada panel surya juga berpengaruh pada efisiensi listrik panel surya. Yang keenam, rancang bangun sistem tracking panel surya berbasis mikrokontrol Arduino. Pergerakan panel surya diatur setiap jam dengan sudut yang telah diuji, sehingga posisi panel surya selalu tegak lurus dengan arah datangnya cahaya matahari. Hasil
Hasil dari rancang bangun sistem tracking panel surya berbasis mikrokontroler Arduino menunjukkan bahwa alat yang dirancang sudah dapat mengikuti pergerakan matahari berdasarkan waktu. Yang 7. Implementasi sistem Bluetooth menggunakan Android dan Arduino untuk kendali peralatan elektronik. Suatu ruangan penuhi peralatan elektronik, remote control sangatlah penting, sehingga penggunaan Arduino dan komunikasi Bluetooth sangat diperlukan dalam pengendalian barang-barang elektronik di rumah. Lalu rancang bangun data logger tenaga listrik pada panel surya. Penyimpanan atau perolehan data mengenai arus tegangan dapat kita peroleh menggunakan sistem data logger yang tersimpan pada microSD. Yang 9. Pengujian kinerja panel surya pembangkit listrik tenaga surya di PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Bali. Pemanfaatan energi surya sangat berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Penelitian ini untuk mengukur optimasi panel surya dari segi efisiensi dan intensitas cahaya, tegangan, dan arus sesuai dengan arah kemiringan gedung. Jurnal 10. Studi teknis pembangkit listrik tenaga surya System of Grid and On-Grid. Melihat kondisi Indonesia yang cocok dengan tenaga surya, maka perlu adanya penelitian perencanaan sistem pembangkit listrik tenaga surya sistem hybrid di Pondok Meranti sebagai sumber energi alternatif untuk backup energi yang disuplai PLN. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data beban harian, data peralatan elektronik, instalasi matahari tahun 2020, radiasi matahari, dan temperatur udara harian tahun 2020. Dengan aspek teknis yang diperhitungkan menggunakan panel surya berkapasitas 100 W, suhu rata-rata maksimum 31,7 Celcius, insolasi rata-rata minimum sebesar 4,7 kWh per meter persegi per hari. Lalu jurnal 11, analisis desain sistem pembangkit listrik tenaga surya, kapasitas 50 W. Pembahasan agar energi surya dapat digunakan pada malam hari, maka pada siang hari energi yang dihasilkan disimpan terlebih dahulu ke baterai yang dikontrol oleh regulator. Lalu pada hasil pengujian modul surya fotovoltaik terlihat bahwa hasil daya keluaran rata-rata mencapai 38,24 watt dan arus yang didapatkan sebesar 2,49 ampere. Jurnal 12 yang berjudul Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya terpadu menggunakan software PV Sheet pada komplek di perumahan di Banda Aceh. Dalam perencanaan ini dilakukan perhitungan untuk kebutuhan distribusi listrik rumah tangga sebesar 26,927 kWh per harinya dengan menggunakan software PV Sheet. Jurnal 13 yaitu pemantauan parameter panel surya berbasis Arduino secara real time. Untuk memenuhi keperluan pemantauan arus, tegangan, dan kondisi lingkungan tertentu, diperlukan sistem pemantauan kinerja panel surya yang dirancang dilengkapi dengan sensor pengukur arus dan tegangan dengan sistem akuisisi data yang diintegrasikan ke spreadsheet Excel menggunakan program aplikasi PLX dan kartu memori sebagai penyimpan data cadangan. Jurnal 14 analisa performansi dan monitoring solar fotovoltaik sistem pada pembangkit listrik tenaga surya di Tuban, Jawa Timur. Penunjang pemeliharaan PLTS menjadi sangat penting ketika PLTS telah terpasang, maka dibutuhkan alat monitoring dari jarak jauh untuk menunjang pemeliharaan PLTS untuk mengetahui performa PLTS. Pada penelitian ini dilakukan perancangan hardware dan software untuk memantau performa PLTS menggunakan website PLTS yang digunakan pada Tuban, Jawa Timur dengan kapasitas 1600 W. Jurnal terakhir jurnal 15 analisa motor DC. Analisa yang dilakukan meliputi pemilihan motor DC dan kapasitas motor DC yang digunakan untuk menggerakkan mobil listrik. Pemilihan motor DC yang untuk digunakan pada mobil listrik adalah motor DC seri, karena motor DC seri memiliki karakteristik dengan elektrosis sebesar kuadrat arus. Dengan karakteristik tersebut, motor DC seri memiliki torsi starting yang baik untuk menggerakkan beban mobil listrik.
Berikut Fishbone, monitoring dan kontrol alat pembersih panas surya berbasis Arduino. Dari monitoring ini terdapat beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, cuaca, kebersihan panel surya, monitoring panel surya, dan pemilihan jenis panel surya. Pada cuaca dibutuhkan sensor temperatur sebagai parameter lingkungan. Lalu pada kebersihan panel yang diperlukan itu sensor Arduino, sensor debu, motor DC, pompa, dan sensor ultrasonik sebagai level air untuk mengukur level air. Dan pada monitoring input panel surya diperlukan seperti aplikasi Android smartphones untuk mengetahui atau monitoring secara real time, lalu modul Bluetooth sebagai komunikasi antara Android dan microcontroller Arduino. Ada modul RTC sebagai real time clock, waktu, jam. Ada modul micro SD sebagai data logger penyimpan data, sensor tegangan dan sensor arus sebagai parameter output panel surya. Lalu ada pemilihan jenis panel surya. Ada beberapa pemilihan jenis panel surya. Yang pertama monokristalin, silikon, polikristalin, dan gallium arsenide. Berikut pemilihan komponen yang dilakukan. Ada Arduino SI-DI2C, modul Bluetooth, RTC relay. Lalu ada sensor tegangan, sensor arus, sensor ultrasonik, sensor debu, dan panel surya itu sendiri. Berikut skematik desain kurang lebih seperti ini dalam penelitian atau perancangan monitoring dan kontrol alat pembersih panel surya berbasis Arduino. Terdapat beberapa sensor dan modul dalam installation-nya, di mana microcontroller Arduino Mega sebagai otak dari proyek ini. Lalu berikut flowchart aplikasi monitoring, di mana flowchart pertama itu mulai, dan yang kemudian ada inisialisasi input output, di mana yang akan dijadikan input dan output dan memulai komunikasi antar device. Lalu ada sensor mendapat input dari luar seperti sensor suhu dan sensor debu. Lalu sensor akan membaca dengan Arduino. Lalu sensor-sensor seperti sensor suhu, sensor tegangan, arus akan dibaca dan disimpan pada modul micro SD dan mungkin diolah kembali menjadi Excel sehingga sebagai bentuk monitoring data kita dalam memonitoring panel surya. Lalu data hasil pembacaan sensor dan Arduino dikirim ke aplikasi Android menggunakan komunikasi serial Bluetooth. Jadi pembacaan sensor seperti arus, tegangan, debu, dan suhu akan dapat dilihat secara real time pada aplikasi atau aplikasi yang telah dibuat dengan komunikasi Bluetooth. Kemudian dari cara kerjanya, jadi motor DC atau kontrol pembersih panas atau alat pembersih panas surya akan berjalan atau akan bergerak apabila SSR atau solid state relay akan aktif bila debu yang dihasilkan itu lebih dari 0,75 mg. Sensor debunya akan membaca lebih dari 0,75 gram, dan waktu itu RTC real time clock modul RTC membaca waktu pukul 00.30 atau push button on ditekan pada aplikasi Bluetooth atau pada panel box, maka pompa running dan pembersih panel surya akan membersihkan panel surya. Dan apabila tidak memenuhi parameter sebelumnya, maka alat tidak bekerja dan hasil pembacaan sensor akan terbaca atau dilihat di LCD. Berikut blok diagram alat. Seperti dijelaskan tadi, pembacaan akan dibaca dan akan tersimpan pada micro SD dan akan terlihat pada aplikasi yang telah dibuat, yaitu secara real time, baik itu tegangan, suhu, output panel surya, dan debu. Dan apabila parameter telah
dapat seperti debu atau waktu timer kita dan on tombol push button kita on, maka alat pembersih panel surya akan berjalan. Dan berikut kurang lebih realisasi alat yang akan dibuat nanti. Di sini ada realisasi alat Arduino, program Arduino, lalu di sini data logger yang nanti akan tersimpan, maka hasil parameter-parameter seperti waktu, tegangan, arus, dan parameter lainnya akan terlihat, dan ada level air juga. Dan ini blok diagram dari pembuatan dari software atau aplikasi Android kita. Dan yang terakhir LCD yang dimana juga dapat terlihat apabila kita lihat di junction box panel. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.